Baik, kita mulai saja ya. Halo, suara saya jelas? Ada, Pak. Oke, ya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi jelang siang ini kita akan teruskan pembelajaran kita komputer aplikasi TI 2 dan PHP dan MySQL. Nah, di pertemuan-pertemuan hari ini dan selanjutnya kita akan bahas tentang CRUD, ya, bagaimana kita membuat satu aplikasi pengolahan data CRUD. Ya, CRUD ini diambil dari kependekan create, read, update, dan delete. Ya, CRUD. Baik, saya share dulu. Oke. Nah, jadi per hari ini sampai nanti ke depan, ini akan terus berlanjut ya, satu pengolahan, satu aplikasi pengolahan data. Hari ini kita buat bagaimana kita membuatnya. Membuat form untuk input datanya, gitu ya. Nah, pertama kalian pastikan dulu bahwa PHP MyAdmin-nya aktif, ya. PHP MyAdmin aktif. Saya share screen aja. Oke. Pastikan adalah ini PHP MyAdmin aktif. Ya, Apache dengan MySQL-nya aktif. Ya, dua ini, Apache dan MySQL-nya. Oke. Dua ini. Nah, karena untuk yang MySQL ini kita akan membuat satu database, kemudian nanti tabel-tabelnya, ya. Nah, untuk masuk ke PHP MyAdmin, tinggal klik di admin sini. Ya. Admin. Jadi dia masuk ke PHP MyAdmin seperti ini, ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kalau new atau database di sini itu berarti kita membuat satu database, namanya di sini. Boleh kalau oke. Nah, oke. Kemudian pertama kita buat database-nya, ya. Di sini database-nya Akbu, ya. Boleh pakai nama yang lain, ya. Database-nya boleh pakai nama yang lain, toko misalkan, ya. Kita pakai sini, ya, toko. Oke, toko. Atau boleh pakai DB di sininya, pakai underscore begini, boleh DB toko, boleh toko aja, gitu ya. Nama database beda-beda. Oke, ini ya, pakai PHP MyAdmin. Ini ada aplikasinya, localhost PHP MyAdmin server database. Ya. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua, saya menggunakan ID SQL. Ya, ID SQL. Nah, di ID SQL ini kalau kita buka, ini seperti ini. Ya. Ini koneksi ke localhost. Di sini kalau di sini masih kosong, create new. Ya. Create new. Koneksi localhost. Masukkan hostnya. Ya, localhost ini di 127.0.0.1, ya. Atau ditulis seperti ini yang di atas, localhost. Ya. Oke, ini kalau kita open akan muncul seperti ini. Nah, ya. Kalau membuat database, kita di sini klik kanan, create new database. Ya, nama database-nya apa? Kalau tadi Akbu, ya. Nih. Akbu toko, DB toko misalkan, atau Akbu
atau apa saja nama database-nya, ya. Nah, jadi terserah kalian mau pakai apa namanya nama database apa, gitu, ya. Nah, ini artinya pada saat kemarin ya 2 minggu lalu kita bahas bagaimana membuat satu database dengan comment text, gitu ya, comment text, create database. Nah, ini di bawahnya ada nih, create database dan tanda kutip DB toko. Ya, kalau nama database-nya DB toko di sini tuh. Kalau database-nya hanya toko saja, berarti di sini create database toko. Gitu ya. Nih, sama ID SQL atau PHP MyAdmin. Jadi terserah kalian mau pakai aplikasi yang mana. Nah, ya, teman, tolong buatkan satu database untuk aplikasi kalian. Nah, misalkan yang ini toko, ya kita buat aja toko. Boleh sini ya. Toko kita buat. Kita lihat toko sudah ada katanya. Toko sudah ada. Ini sudah ada toko, ya. Berarti saya tidak bisa lagi pakai yang apa namanya database yang toko atau DB toko ada. Coba lihat DB toko. DB toko juga sudah ada, ya. Berarti saya tidak membuat database DB toko, gitu ya. Nah, kita buat database yang lain. Oke, create new database. Ini elektro, ya, elektro misalkan atau ya TE DB atau DB TE gitu ya, DB TE atau LSOP gitu ya, LSOP gitu. Oke, DB LSOP pakai underscore gitu ya, supaya beda ya. Jadi boleh di sini dengan ID atau di PHP MyAdmin seperti ini, boleh. Kita klik, sudah ada. LSOP ini, oke, LSOP ya, LSOP. Oke, selanjutnya setelah kita membuat database, oke, kalau di sini Akbu ya, tadi kita pakainya yang DB LSOP. Kemudian kita membuat tabel barang, ya, tabel barang, ya, tabel barang, ini klik kanan, create tabel, ya, TB barang. Isinya adalah ada kode barang, kita masukkan di sini, kode barang, gitu ya. Boleh disamain, boleh KD seperti ini, kode barang boleh, nah ya bebas. Kemudian nama, ini berarti nama barang ya, ini barang BRG, ini nama BRG, kemudian harga BRG, kemudian jumlah barang, kemudian kode supplier SPL, gitu ya. Oke, kita sudah buatkan seperti ini. Kode barang di sini parchart kita ganti, ini jadi parchart. Parchart, oke, ini 5. Kemudian nama barang parchart. Parchart 50 atau 30 boleh. Harga integer. Ini integer boleh diisi, boleh enggak. Kemudian kode supplier, parchart.
Oke, sudah jadi. Kita save. Oke. Ya, sudah jadi. Nah, kalau kita lihat di sini, DB, cari refresh dulu. Oke, DB LSOP ada. Ya, di dalamnya sudah ada satu tabel, namanya tabel barang. Ya, tabel barang dengan struktur seperti ini. Kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan kode supplier. Ya, varchar 5, varchar 50, ini 11. Jadi integer kalau kita tidak isikan, ya dia akan otomatis masuk di sini. Ya, ada pembatasan. Karena untuk yang numerik dia ada pembatasan. Kalau integer berapa batasnya gitu ya. Ini jadi di sini masuk 11. Padahal saya tadi tidak memasukkan. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat satu halaman ya, satu file namanya di sini input HTML ya, input HTML. Oke, sebutkan di sini ya, ini ya. Kita buatkan tadi LSOP. Oke, nah exam htdocs, kemudian kita bikin satu folder namanya LSOP. Jadi semua file yang di sini disimpan di LSOP ini. Ya. Oke, karena saya buka filenya begini, saya copy saja biar cepat. Saya copy. Ya. Oke, saya buka text editornya. Text editornya saya pakai ini Atom. Kalian boleh pakai Notepad++, ya. Boleh pakai Notepad++, atau boleh pakai yang lainnya, ya. Terserah. Oke. Oke, seperti di sini ya, namanya kode barang kita tadi sesuaikan. Ya, kode barang, kode BRG biar tidak lupa nama harga, nama BRG, jumlah BRG dan kode supplier. Oke. Seperti ini. Oke, sudah kita simpan. Simpannya tadi di htdocs, kemudian LSOP. Ya, ini adalah input titik HTML. Ya, input titik HTML. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada input titik HTML. Gitu ya. Ini ya, input HTML. Kalau kita lihat input HTML, tes ke sini. Nah, ininya seperti ini bentuknya. Kode barang, nama barang, harga, jumlah, kode supplier. Ya. Kalau ini bingung namanya apa maksudnya, kita edit saja. Ya, kita edit. Nama barang. Harga barang, jumlah barang, dan kode supplier. Supplier. Ya. Supplier, begitu ya. Oke. Kita refresh di sini. Oke, jadi begitu ya.
Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat petunjuk berikutnya adalah kita membuat file untuk save. Ya. Dari file yang ini, input HTML, action-nya adalah ke file save.php. Ya, filenya file save.php. Jadi kita buatkan dulu file save.php. Oke, buatkan buat baru. Oke, ini untuk menyimpan datanya. Ya, untuk menyimpan datanya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini kode barang, kode BRG tadi ini juga sama, kita samain aja kode BRG. Kemudian nama ini kita pakai nama BRG, harga juga, jumlah tuh tadi jumlah, oke, kode supplier, kode oke, seperti ini, nama BRG, harga BRG, jumlah juga BRG, ini kode supplier KDSPL. Oke, di sini juga sama. Oke, seperti ini. Ini kode barangnya. Localhost, oke, namanya tadi adalah apa? DBL shop. Bukan Akbu, tapi adalah DBL shop. Oke, ini kemudian kode barang masukin sini, nama barang sini, harga barang ke sini, jumlah, kemudian kode suppliernya sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih begini. Ini kita simpan dengan namanya save.php. Simpan namanya save.php. Oke, kita periksa di sini. Nah, sudah ada di sini. Ya, save.php. Gitu ya. Save.php. Oke. Jadi ini ya. Seperti ini. Nah, tampilannya begini, ini form datanya seperti ini ya. Kita coba ini. Kita refresh, masukkan kode barangnya, nama barang, harga, jumlah, dan kode suppliernya. Ya, kita ambil contoh yang di sini. Ada B014, B014, karena di situ parchart ya, boleh pakai begini, atau ini sebelum 14, ini kan tadi 5 digit ya kode barang. B, kemudian namanya adalah Blu-ray Blu-ray DVD lah. Blu-ray DVD, kemudian harganya 75.000, ya, jumlahnya 3, kemudian kode suppliernya SP001 ya. Kita simpan.
Oke, ada, sebentar kita lihat. Oke, bentar, kita lihat dulu ininya, skripnya. Ininya PHP. Oke, PHP kita simpan. Kita periksa di sini. Ini PHP. Sudah. Oke. Seperti ini ya prosesnya. Kita cek lagi. Ini dia tidak melepas. Belum dikasih tag HTML mungkin, Pak? Enggak apa-apa. Bentar, mana tadi? Ini. Kemana ininya? Kalau tag untuk HTML bisa tidak dicantumkan. Oke, itu kan dulu. Ini localhost shop. Oke, HTML. Ya. B001, nama barangnya tadi Blu-ray DVD, harganya 75.000. Ini 3 jumlahnya, kodenya SP1. Ini akan link, kita cek dulu ke file yang di sini. Input. Ini oke, set PHP, metodenya post. Oke. Ini boleh pakai tanda kutip, boleh enggak ya? Boleh pakai tanda kutip itu, boleh enggak? Ini ada yang oke. Kemudian kita lihat yang ini. Oke. Nah, nanti kalian coba cari satu text editor yang memang nanti ada perubahan warna ya. Nih, ada perubahan warna. Misalkan seperti ini. Nih, action dengan method ini beda warna ya. Ya, action dengan method. Kalau ini saya hapus, warnanya begitu ya, ke bawahnya juga. Oke. Tapi kalau saya tambahkan gitu ya, jadi warna-warnanya berubah. Nah, coba cari yang seperti itu. Ya, supaya ini saya refresh dulu. Refresh. Blu-ray DVD harga ini mudah-mudahan bisa 3 SP1. Oke, kita save. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk ini. Lihat proses simpan data ya. Kode barangnya ini data berhasil disimpan, oke, ke dalam database. Nah, dalam database kita lihat. Jadi yang salah apa, Pak? Tadi yang tanda kutip. Jadi kalau saya tadi copy paste ke teksnya, ya si tanda kutipnya ada
Jadi pas metodenya itu dia tidak mengenali, ya di sini actionnya ini tidak mengenali, ya tidak mengenali. Tadi kan ada tanda kutip ya. Saya copy seperti ini. Oke, nah ini kalau saya copy tadi copy paste seperti ini, ya copy, kemudian saya simpan di sini. Ya ini warnanya lihat, ya kalian lihat kelihatan perbedaan warnanya dengan yang seperti ini. Ada warna action, method, terus ada warna name, size, perbedaan warnanya dengan kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, kemudian dengan file yang barusan saya copy. Ya. Ini. Warnanya sama semua ya? Iya, Pak. Oke, warnanya beda. Nah, jadi kelihatan. Nah, kalau yang ini warnanya sudah berubah. Jadi yang ini tadi saya merubah ini. Tanda kutipnya saya rubah tanda kutip atau saya hilangkan gini. Atau tadi saya tambahkan tadi tanda kutip gini. Kemudian disimpan dengan HTML. Ya, dia berubah warnanya. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang kalian copy paste yang di file PDF, nah coba perhatikan, cek lagi skripnya. Nah sebaiknya pakai yang editor seperti ini, ada yang perubahan warna. Ya boleh pakai Notepad++, boleh pakai Ulin, boleh pakai text editor yang lain. Ya ada teks Sublime Text. Nah kalau saya ini pakai Atom. Cari yang gratisan lah ya. Oke. 10 menit. Nah, kemudian ini sudah masuk ya. Kita cek tadi di PHP My Admin ya. Localhost ini PHP My Admin. Nah, tadi kan tabel DB asap. Oke, ini. Di sini nih, ya. Nih, lihat datanya sudah masuk atau belum? Nih, di sini. Ya. Nih, kita lihat atau saya pakai tadi yang ID SQL. Kita lihat ini masuk atau tidak datanya. Ya, di sini. Nah, kita lihat datanya. Kita refresh. Jadi kita refresh dulu. Oke. Barang. Kemudian kita lihat data. Wah, ini belum masuk nih, coba dilihat. Kita refresh. Di sini kode barangnya ini belum masuk nih. Ya, belum masuk. Jadi kita lihat kalau di situ masuk ya, tapi tadi nggak masuk ya. Nah, ini kita lihat kode barang dengan di sini nih. Ya, kode barang KDBRG, sini KDBRG, nama barang, nama BRG, harga, jumlah, kode SPL. Ya, kita lihat. Kemudian yang save juga sama. Ya, kode barang, nama, harga, jumlah, dan sampai ada yang salah nanti nggak masuk. Oke. Nah, di sini ada DBL Shop. Ini sudah ya namanya DBL Shop. Nah, jadi pada prosesnya yang tadi sampai sini ini udah berjalan ya, sampai sini. Ini kan ditampilkan ya, tampilan. Tapi di sini nih localhost. Nah, oke.
Oke, itu ya. Ini udah sampai. Ini kalau terlalu panjang boleh dikebawahin, tidak masalah. Dikebawahin seperti itu. Karena ini akan dianggap masih satu baris. Ya, dikebawahin seperti itu nggak apa-apa. Oke, masih dalam satu baris. Atau boleh saja dikebawahin semuanya. Oke, gini ya. Oke. Nah, ini untuk yang sampai ke sini. Ya. Simpan data, bahwa data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini untuk input data. Jadi kita buat cuman untuk hari ini cuman create-nya saja, ya. Create ya. Create. Jadi kita inputnya itu untuk create, jadi untuk input data. Nah, jadi ke depannya nanti bagaimana untuk membuat file read-nya, kemudian update dan delete. Gitu ya. Satu-satu ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu kira-kira? Ya. Nanti filenya akan saya share ya. Saya kirim di grup untuk yang ini. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. So, kalau mau download di kuliah online, saya sudah upload di sini. Ya. Ada CRUD PHP MySQL. Dengan beberapa contoh form ke database gitu ya. Kalian bisa coba cek di sini. Nah, ini juga program untuk buku tamu, untuk upload berita gitu ya. Sama seperti yang tadi, tapi dimodifikasi seakan-akan yaitu untuk set publish satu berita. Ya, ini juga sama, ini script simple. Ya, ini berita terus ditambahin di bawahnya ada komen-komen. Nah, itu kalian bisa pelajari. Oke, di kuliah online ya, di sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Mohon izin, Pak. Ya. Apakah ada tugas, Pak, dari pertemuan ini? Silakan untuk aplikasi yang ini, yang barusan. Nanti kalian buat ya. Nanti ke depannya kan yang ini untuk read. Nanti ke depannya ada read, ada update, ada delete. Nah, itu akan kita satukan di akhir. Gitu ya. Akan kita satukan. Jadi satu bikin aplikasi, di situ ada menunya untuk input datanya, menu untuk menampilkan datanya, menu untuk update data, untuk menghapus data, dan seterusnya. Ya, di akhir kita satukan. Jadi satu aplikasi. Gitu ya. Baik, Pak. Berarti pertemuan hari ini tugasnya dikumpulkan ya, Pak? Bisa. Ya, bisa. Kalian bikin aja formnya. Ya. Boleh kalian modifikasi form yang tadi untuk input datanya, untuk database dan lain-lain. Silakan kalau mau dimodifikasi. Tadi kan barang nih, barangnya barang apa aja. Kalau kalian mau lebih spesifik, boleh. Ya. Atau mau seperti yang contoh ini, silahkan. Nama database tidak mesti harus Akbo, boleh yang lain. Gitu ya. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Filenya akan saya share di grup WA. Ya. Iya, Pak. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Absensinya udah semua ya? Absen sudah kayaknya, Pak. Sudah, Pak, kayaknya, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya capture dulu.
Oke, Salib. Terima kasih.